Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. We are still in the jungle of Protestantism yang semakin menyesatkan. Saya akan menegaskan bahwa ada seorang pendeta anti Katolik bernama MYM yang berusaha untuk menyesatkan orang Kristen. Ya, maka kita harus jujur. Mari kita bicara jujur, saudara-saudari. Baru-baru ini ada kuliah filsafat yang menuduh gereja Katolik berdiri di atas filsafat Yunani, bukan kitab suci. Kedengarannya akademis, tetapi sesungguhnya ini adalah penyesatan yang berbahaya. Mari kita luruskan. Pertama, tuduhannya begini: Katolik percaya transubstansiasi, roti dan anggur sungguh-sungguh menjadi tubuh dan darah Kristus karena Aristoteles punya teori substansi dan aksidens. Salah besar, pendeta yang anti Katolik. Dengarkan, dasarnya adalah kitab suci sendiri. Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Paulus menegaskan, barang siapa makan roti atau minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 1 Korintus bab 11 ayat 27. Itu wahyu ilahi. Aristoteles hanyalah alat untuk menjelaskan bagaimana itu mungkin secara rasional. Orang Katolik tidak percaya buta. Bukan sumber ajarannya. Mengatakan sebaliknya adalah membalik fakta. Yang kedua, pendeta anti Katolik MYM menggambarkan Agustinus sebagai bajingan sebelum bertobat dan menuduh pengaruh Platonisme membuat dia anti perkawinan. Itu manipulasi. Agustinus menulis tentang bonum matrimonii, kebaikan perkawinan, dan mengajarkan selibat bukan sebagai hinaan terhadap perkawinan, tapi panggilan khusus demi kerajaan Allah. Ad hominem tidak pernah bisa menggantikan argumen pendeta MYM anti Katolik. Yang ketiga, dia menuduh teori dua domain Aquinas, nature and grace, natura dan gratia, dipakai Katolik untuk menyamakan Allah Islam dan Allah Kristen. Itu straw man. Yang dimaksud Aquinas adalah akal budi bisa sampai pada pengetahuan tentang adanya Allah, tapi hanya wahyu yang membuka wajah Allah Tritunggal. Beda ordo pengetahuan, bukan beda Allah. Menyamakan keduanya adalah logika yang keliru ala Protestan, pendeta anti Katolik. Begitu. Yang keempat, dia menuduh Katolik disetir filsafat, sedangkan Protestan murni Alkitab, murni dari Hong Kong. Tetapi dia sendiri mengakui Calvinisme adalah isme, sebuah kerangka filosofis. Itu kan self-refuting, toh Pak Pendeta. Semua teologi butuh kerangka filsafat, sadar atau tidak. Bedanya, orang Katolik itu jujur mengakuinya, sementara Protestan menyangkal tetapi melakukannya diam-diam. Nanti kita bongkar baru mengaku, oh kami juga pakai filsafat ya. Filsafat itu kan kalian kan menolak filsafat skolastik. Akhirnya pegangan sembarang saja filsafat kalian. Nanti kita bahas di lain waktu apa filsafatnya Protestan. Filsafat terapi. Maka kuliah semacam ini menyesatkan karena membangun dunia semu, ya. Seakan-akan kitab suci bisa ditafsir tanpa filsafat, padahal memilih hermeneutika pun sudah sebuah pilihan filsafat. Dan ironinya, ketika dia menolak filsafat, dia sedang berfilsafat. Jadi kesimpulannya jelas, doktrin Katolik tidak lahir dari filsafat Yunani, melainkan dari sabda Allah. Filsafat hanya pelayan, bukan tuan. Seperti dikatakan Santo Yohanes Paulus II, fides et ratio sicut duo ale quibus animus humanus ad contemplationem veritatis attolitur. Iman dan akal budi bagaikan dua sayap yang mengangkat jiwa manusia menuju kebenaran. Tanpa salah satunya kita pincang. Ya macam Protestan itu kan, pincang. Protestantisme. Jadi saudara-saudara jangan tertipu. Ini jelas-jelas penyesatan terhadap orang Kristen. Mereka yang bilang Katolik hanyalah hasil racikan Plato dan Aristoteles sesungguhnya sedang menjual asap. Kita punya sabda yang menjelma, tubuh dan darah Kristus yang nyata di altar, bukan filsafat kosong ala Protestantisme. Ya. Jadi filsafat boleh jadi pelayan, tapi firmanlah sang raja. Dan gereja Katolik tidak pernah menukar rajanya dengan pelayan. Next. Saya harus mempertanggungjawabkan kenapa pendeta MYM adalah seorang penyesat dalam kekristenan, ya dalam tradisi kekristenan. Kita akan beri bantahan Katolik yang sistematis dan tegas. Ya.
Kuliah pendeta MYM menyesatkan karena membangun dikotomi palsu, memelintir sejarah, dan menyimpulkan hal-hal yang tidak dikatakan gereja. Ya. Yang pertama, tuduhan pusatnya keliru. MYM menegaskan Katolik lebih bersandar pada filsafat ketimbang Alkitab. Itu klaim inti yang dia ulang di bagian akhir kuliahnya. Ini menyesatkan. Dalam iman Katolik, wahyu ilahi, kitab suci dan tradisi adalah sumber. Filsafat hanyalah alat bantu. Ancilla theologiae. Mengatakan bahwa alat sama dengan sumber, itu seperti mengira penggaris adalah geometri. Mister itu geometri, kan Pak Pendeta? Jangan terlalu anti Katolik ya, sampai jatuh ke dalam penyesatan terhadap orang Kristen seperti ini. Yang kedua, filsafat versus wahyu, itu dikotomi palsu. MYM membenturkan Alkitab murni versus filsafat Yunani. Dia sendiri mengakui Calvinisme itu ism, sebuah kerangka filosofis. Jadi itu self-refuting. Bila Protestan juga berfilsafat, maka bukan penggunaan filsafat yang jadi masalah, melainkan penggunaan yang benar, yakni ditaklukkan pada wahyu, sebagaimana dilakukan tradisi Katolik. Yang ketiga, transubstansiasi itu kategori, bukan sumber. MYM menyatakan doktrin Ekaristi dibenarkan oleh Aristoteles, substansi dan aksiden. Dia membalik urutannya. Dasarnya wahyu, Yohanes 6, 1 Korintus 10-11, dan narasi perjamuan. Kategori metafisika hanya menjelaskan. Tanpa kategori, teks tetap berkata, inilah tubuhku. Dengan kategori, kita menghindari magis mentalisme dan menjelaskan modus, cara kehadiran. Menyamakannya dengan ajaran dari filsafat adalah karikatur, strawman. Keempat, dua domain, natura dan gratia, itu disalahpahami. MYM memframe gagasan natural knowledge of God untuk menyimpulkan Allahnya Islam dan Kristen sama, hanya beda tingkat pengenalan. Ini strawman karena yang diajarkan adalah akal budi dapat sampai pada adanya Allah secara umum. Nah, pengenalan trinitaris perlu wahyu. Itu bukan menyamakan objek iman lintas agama. Itu membedakan ordo pengetahuan akal dan ordo iman rahmat. Menyamakan keduanya adalah lompatan kesimpulan. Yang kelima, tentang Santo Agustinus ada karikatur dan ad hominem. MYM ini menarasikan masa lalu Agustinus, bahkan menyebut bajingan, lalu menyiratkan bias selibat dan perkawinan. Ini irrelevan terhadap validitas argumen teologis ad hominem. Secara faktual, Agustinus menegaskan bonum matrimoni, kebaikan perkawinan. Disiplin selibat demi kerajaan, bukan hinaan atas sakramen perkawinan. Karena kalau begitu Yesus sendiri menghina perkawinan kan. Dua hal itu diakui gereja sebagai panggilan suci yang berbeda, perkawinan dan selibat. Yang keenam, neoplatonisme atau emanasi versus penciptaan. Jadi MYM merangkaikan Plotinus dari the one, nous, soul dan mater. Itu seakan-akan itu pintu masuk ke teologi Katolik. Menyesatkan. Ya. Iman Katolik menolak emanasi. Yang diafirmasi adalah creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan. Ada kontak istilah, bukan identitas ajaran. Ya. Ada kontak istilahnya, hubungan istilah tapi bukan identitas ajaran. Jadi cerdas dan cermat. Jangan tertipu rayuan pendeta anti Katolik. Yang ketujuh, kosmologi dan Allah abstrak. MYM menyebut Allahnya Aristoteles abstrak dan menyiratkan Aquinas berhenti di situ. Itu reduksi. Ya. Argumen gerak dan kausa pada Aquinas adalah jalan awal menuju realitas yang niscaya. Ya. Pengembangannya mengarah pada ipsum esse subsistens, yang ada itu sendiri, bukan sekedar motor tanpa wajah. Menyamakan tahap awal argumen dengan kesimpulan teologi adalah kekeliruan kategoris. Yang kedelapan, sejarah sains dengan narasi sederhana. MYM menyisipkan cerita geosentris persekusi ilmuwan untuk menjelekkan Aristotelian Katolik. Narasinya simplistis dan digunakan sebagai guilt by association. Ya. Bahkan jika ada kekeliruan historis, itu tidak membuktikan tesisnya bahwa doktrin dogmatis Katolik lahir dari filsafat pagan. No. Kemudian sola scriptura pun butuh filsafat. MYM menolak filsafat atas nama kitab suci, tapi penentuan kanon, metode hermeneutik dan teori makna semua bernafas filsafat. Mengatakan hanya Alkitab sambil menafsir dengan presuposisi filosofis yang tidak diakui adalah inkonsisten performatif.
Itulah sebabnya klaimnya membalik fakta yang dilakukan sendiri. Ya, jadi Protestan itu sebenarnya inkonsisten ya sampai sekarang. Indikator penyesahan, mari kita lihat indikator penyesatan dari pendeta anti Katolik MBM. Yang pertama ada dikotomi palsu, Alkitab versus filsafat. Yang kedua strawman, transubstansiasi. Kemudian yang ketiga lompatan Allah yang sama dari teori nature grace. Kemudian ada ad hominem pada Agustinus, lalu konflasi emanasi versus creatio, lalu ada reduksi kosmologi Aquinas, kemudian ada guilt by association, sains dan gereja, kemudian self-refuting, mengakui Calvinisme itu isme, tapi menuduh Katolik pakai filsafat. Kemudian keliru kategori, alat, yaitu metafisika, disulap menjadi sumber. Dan yang 10, pengaburan tradisi. Gereja selalu menempatkan akal di bawah wahyu, bukan sebaliknya. Jadi, kuliah MYM ini menyesatkan karena mengajari orang melihat bayangan sebagai isi ruangan. Alat penjelas dipalsukan menjadi sumber wahyu, sejarah diringkas untuk menyokong narasi, dan lawan dikalahkan dengan retorika, bukan alasan. Kebenaran tidak butuh asap, dia butuh struktur. Dan di sini struktur runtuh dan asapnya tebal, mengaburkan. Ya. Jadi sekali lagi kuliah MBM adalah penyesatan terhadap kekristenan. Hati-hati dengan para pendeta anti Katolik.